Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kiram wal muhtaramin, para sahabat nahdiyin yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa walau sekedar di dunia maya, tentunya berkat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih belajar, masih diberikan waktu untuk belajar menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat nahdiyin khususnya dan umumnya umat Islam secara umum, bahwa belum kita ketahui Nabi Muhammad SAW telah menjanjikan kepada kita semua ada beberapa golongan yang dimana kelak di hari kiamat mendapatkan perlindungan, pertolongan, naungan, syafaat dari baginda dan Muhammad SAW, tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana salah satunya adalah seorang pemuda yang selalu dijadikan tombak tolak ukur kehidupan di dunia ini, khususnya dari segi kebangsaan. Kenapa di sini salah satu pemuda atau salah satu sebagian golongan yang dijadikan sebagai acuan kehidupan? Karena pemuda itu menjadi penerus bangsa. Subhanal yaum bijal lughat. Pemuda mah sekarang telah merupakan menentukan sebuah kesuksesan kejayaan bangsa. Maka dari itu Nabi Muhammad menekankan kepada pemuda yang kelak nanti pada masa zaman akhir hari kiamat ada sekelompok pemuda atau golongan pemuda atau salah satu pemuda yang dimana kehidupan waktu mudanya selalu difitrahkan dalam hal kebaikan, selalu hatinya pengen melakukan hal-hal yang masyarakat khususnya dengan kemasjidan, meramaikan masjid mushola, ataupun melakukan hal-hal yang berhubungan sosial dan bernilai rohani serta bernilai manfaat untuk dunia dan akhirat. Sahabat nahdiyin yang sangat dimuliakan oleh Allah, bahwa kehidupan di dunia ini semakin pelik, apalagi pada masa sekarang, masa yang dimana kata orang ahli masa milenial, masa yang penuh dengan gejolak perkembangan zaman yang sangat pesat, baik secara teknologi maupun pergaulan tingkah laku, sehingga banyak sekali mempengaruhi kehidupan di dunia ini, khususnya bagi anak muda. Kalau anak muda tidak digerakkan, kalau anak muda tidak dikasih tameng dalam kehidupan ini, sungguh anak muda akan menjadi orang yang rugi. Dalam hal ini makanya anak muda tekankan terus selalu berkarya, berkiprah sesuai dengan konsep Nahdliyin, Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa al muda wa madu al qadim sholiq wal aqd bil jadidil aslah, yaitu melestarikan kebiasaan budaya kebaikan yang terdahulu yang dianggap baik, serta menjunjung tinggi, menilai, menarik, melaksanakan sesuatu hal yang baru yang lebih baik, bahkan al-mutaharik dalam sini adalah lebih mengembangkan diri. Jadi konsep Islam yang diterapkan dalam dunia ini melalui anjuran Nabi Muhammad SAW, kita disuruh berkiprah, berkembang, manusia yang kuat, khususnya anak muda, supaya apa? Islam semakin jaya. Dalam hal ini adalah konsep yang dibawa oleh Islam melalui jaringan Nahdlatul Ulama, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Kenapa seperti itu? Untuk perkembangan Islam yang tawasud, Islam yang tengah-tengah, kafah yang sempurna, untuk memberikan nilai kedamaian
serta ketentraman di dunia. Karena apa? Banyak aliran ataupun Islam yang hanya sekedar mengedepankan nilai-nilai dari sebuah ajaran, namun sisi lain hanya mengedepankan kekerasan saja. Maka dalam ini konsep ahlul jamaah itu tengah-tengah. Tengah-tengah dalam ini mengimbangi kehidupan. Maka anak muda dianjurkan selalu belajar untuk menekuni serta menjelajahi seluruh ajaran ahlul jamaah, khususnya yang dikemas oleh Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah kalau kita ikut berkiprah, kita ikut khidmat, belajar kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah kita hidupnya selamat dunia akhirat. Karena Nahdlatul Ulama dikembangkan serta didirikan serta dipertahankan oleh para ulama-ulama yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nahdliyin yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal itu kita wajib untuk melakukan sesuatu yang memberikan nilai manfaat kepada umat sedunia, yang memberikan nilai manfaat kepada seluruh kaum Nahdliyin, khususnya di wilayah Nahdlatul Ulama di bangsa Indonesia ini. Mempertahankan bela negara itu sangat wajib. Karena apa? Nabi Muhammad sendiri dari segi perilaku serta ketetapannya itu selalu bangga terhadap bangsanya. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad itu menyontohkan itu sebagai bahwa Nabi Muhammad juga cinta tanah airnya. Ana Arabi wa uhibbal Arabiyah. Ana Arabi wa uhibbal Arabiyah itu salah satu contoh. Bahwa kata Nabi, saya itu orang Arab, saya cinta Arab. Berarti dalam hal ini kita kontekstual hadis menyatakan Nabi Muhammad orang Arab, cinta tanah Arab. Juga kita kalau kita kaitkan dengan kita sendiri, berarti kita harus mencintai Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Dalam hal ini cinta tanah air merupakan sebuah kewajiban hubul waton minal iman. Dalam hal ini juga bahwa ketika cinta negara sangat berkaitan dengan iman, maka untuk mematuhi serta berselaras dengan perjalanan pemerintahan kita juga wajib melaksanakannya. Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Setelah kita bertaat kepada Allah, setelah kita mematuhi perintah-perintah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad, maka poin yang ketiga kita mencoba selalu menjalankan belajar mengikuti perintah pemerintah karena wajib dalam Al-Quran. Dalam hal ini pemerintah yang menjalankan pemerintahan yang baik, yang mendukung nilai-nilai Islam secara kafah, udkhulu fis-silmi kafah. Dalam ini adalah Islam yang sempurna, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bisa bisa dijadikan sebagai andalan untuk umat sedunia. Bukan hanya sekedar manfaat untuk umat Islam sendiri, tapi memberikan nilai kenyamanan bagi umat dunia, walaupun umatnya itu non muslim. Itu Islam yang kafah. Maksudnya Islam yang memberi kenyamanan terhadap bangsa lain, Islam memberikan kenyamanan terhadap agama lain, itu berarti Islam yang kafah. Karena apa? Dengan seperti ini berarti dakwah Islam telah berhasil. Kalau Islam sudah menjadikan sebagai nilai rasa nyaman bagi bangsa lain, kalau Islam sudah menjadikan sebagai tolak ukur dari bangsa lain ataupun umat lain selain Islam, berarti Islam sudah kafah. Tapi kalau Islam hanya sekedar memberikan nilai kenyamanan kepada bangsa sendiri, berarti belum kafah. Maka dalam ini kesempurnaan Islam dalam yang disebutkan oleh Muhammad SAW adalah nilai kenyamanannya, rahmatan alamnya perlu dijaga. Kalaupun nanti ada tindakan yang anarkis, kalaupun nanti suatu saat ada seorang Islam yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka itu belum dinamakan Islam secara kafah. Maka dari itu sebagai pemuda bangsa, penerus bangsa, kita wajib meneruskan perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai titik terakhir. Dilihat dari segi sejarah, Nabi Muhammad ketika berjuang berdakwah tidak pernah merasakan enaknya kehidupan. Bukan berarti Nabi dibunuh sengsara, bukan. Tapi dari manusiawinya, Nabi itu ditantang oleh beberapa tantangan, rintangan yang sangat hebat. Maka dari itu kita tengok Nabi Muhammad ketika berjuang, dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah, tapi beliau selalu semangat memperjuangkan Islam tanpa menyerah sampai titik kehidupannya.
Berarti di sini bahwa Islam itu sangat berharga, bukan dengan nilai materi, tapi dengan nilai keikhlasan dan kesungguhan. Para sahabat Nabi yang sangat dihormati, bahwa kehidupan di bangsa ini, kehidupan di dunia ini tidak akan terlepas dari berbagai macam rintangan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama hidup menjalankan kehidupan dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana akhir-akhir kehidupannya Nabi itu pernah bersabda, "Taraktukum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu abada, ala wa ya kalamullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa Nabi Muhammad itu telah menitipkan kita sebuah dua fondasi pilar yang sangat ampuh dijadikan sebagai kehidupan supaya kita nyaman, kehidupan supaya kita itu aman tentang dunia akhirat, yaitu Al-Quran dan Hadis. Apabila kita meninggalkannya, apabila kita melepaskannya Quran dan Hadis tersebut, maka kita akan sesat lama-lamanya. Dalam hal ini Quran dan Hadis secara tekstual untuk kalangan kita bagi umat di akhir zaman belum tentu bisa mencapai titik pengertian yang sangat normal. Maka dengan hal itu para ulama mengembangkannya sehingga muncullah sebuah ijma dan qiyas. Ijma di sini sebenarnya adalah mengkalkulasi seluruh makna serta tafsiran Al-Quran dan Hadis supaya bisa dipahami oleh umat dunia. Maka dalam ini kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama juga itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau ada orang yang hanya sekedar mempelajari Quran dan Hadis kemudian tidak mempelajari kitab-kitab, maka orang tersebut insya Allah nanti dianggapnya tidak sejalan ataupun rawan kesesatan. Quran wajib dipelajari, hadis wajib dipelajari, namun kitab-kitab karangan ulama juga wajib, karena itu sebagai produk matang yang disampaikan oleh ulama setelah melakukan istibah, setelah melakukan ijma di kalangan para ulama yang dahulu, yang dalam hal ini diakui oleh ulama mayoritas dunia. Ada 4 mazhab yang wajib kita ikuti, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kebetulan di Indonesia kita mengikuti mayoritas mazhabnya Syafi'i, maka ikutilah. Di situ seluruh pendapat Imam Syafi'i itu sangat dibenarkan oleh para ulama sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan hal ini semoga anak muda di masa sekarang selalu berpegang teguh kepada tali Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikemas oleh Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau kita selalu berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, kita selamat dunia akhirat, sesuai dengan slogan ataupun sesuai dengan pesan fatwa yang disampaikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Syekh Asy'ari, menyatakan bahwa barang siapa yang mengurusi NU, barang siapa yang ikut NU, barang siapa yang berkhidmat ke NU, barang siapa yang selalu belajar ke NU, insya Allah nanti masuk surga dikarenakan diakui oleh Kiai Haji Asy'ari sebagai santrinya. Itu saja sedikit sharing obrolan dari saya, dan sedikit sebuah belajar bareng untuk mengetahui sejauh manakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali banyak perkataan, banyak ucapan yang salah, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.